Analisis isu kontemporer. Tema narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Diklat-Sar CPNS Kabupaten Lombok Utara, Angkatan 59, Kelompok 4B. Nama kelompok, yakni SPD. Nurul Hidayatul Iswari SPD. Muhlisin SPDI. Herli Afrizal Effendi SPD. Mustiadi SPDI. Widya Iswara Nur Hikmah SIP MHUM. Pengertian isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu scan. Mahasiswa pengedar ganja dibekuk polisi. 8 artis yang terjerat kasus narkoba di awal tahun 2021. Penggunaan narkotika di kalangan remaja meningkat. Peredaran narkoba di masa pandemi COVID-19. Isu-isu kontemporer tentang narkoba. 1. Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di masa pandemi COVID-19. 2. Maraknya peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. 3. Penyelundupan narkoba makin luas. 4. Penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis. Menentukan prioritas isu. Untuk menentukan prioritas isu ini, kami menggunakan kriteria USG. Adapun USG itu adalah Urgency, Seriousness, Growth. Dengan teknik scoring. Tentunya dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG, yaitu urgency, artinya adalah seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan selanjutnya, growth, berapa besar kemungkinan terburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani sebagaimana mestinya. Berikut adalah tabel skor kriteria USG menggunakan rentang nilai 1 sampai 5. Skor 1, apabila sangat kurang, isu yang dibicarakan itu sangat kurang. Skor 2, apabila kurang, urgency, seriousness, dan growth-nya. Apabila skor 3, keterangannya adalah sedang untuk USG-nya. Sementara skor 4, apabila isunya sangat kuat, yaitu USG-nya kuat. Sementara skor 5, apabila USG-nya sangat kuat. Menilai kualitas isu. Pada tabel berikut, dapat kita gambarkan bahwa isu nomor 1 mendapatkan poin urgensi 5, seriousness 5, growth 5, sehingga total skornya adalah 15. Kemudian isu nomor 2, kriteria urgensinya mendapatkan poin 5, seriousness poinnya 4, growth poinnya 5, sehingga total skornya adalah 14. Kemudian isu nomor 3, kriteria urgensinya mendapatkan poin 3, seriousness mendapatkan poin 4, growth mendapatkan poin 3, sehingga jumlah skornya adalah 10. Isu pada nomor 4 mendapatkan kriteria urgensi poinnya 3, seriousness poinnya 5, growth poinnya 4, sehingga total skornya adalah 14. Berdasarkan tabel di atas, isu yang menjadi prioritas utama adalah isu pada nomor 1, karena jumlah skornya adalah 15. Isu nomor 1 mendapatkan skor tertinggi, sehingga yang menjadi prioritas utama adalah maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di masa pandemi COVID-19. Berikut kita akan melakukan teknik analisis secara mendalam terkait analisis isu yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya.
analisis isu secara mendalam ini kita akan analisis menggunakan mind map yang menggambarkan sebab akibat terjadinya isu tersebut. Yaitu seperti yang di slide sebelumnya sudah diketahui isu yang menjadi prioritas pada analisis saat ini yaitu maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di masa pandemi COVID-19 ini. Dilihat dari 4 aspek, itu ada aspek sistem, aspek lingkungan, aspek pemasok, dan keterampilan. Dari keempat aspek ini mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kita mulai dari sistem, ya. Dari sistem itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, di mana rasa ingin tahu ini yang terjadi pada remaja itu ingin mencoba-coba, ya. Terus yang kedua ada kemudahan akses internet, di mana yang kita ketahui saat ini internet bisa dengan mudah kita akses, sehingga informasi apapun dengan cara mudah akan bisa muncul kalau kita ingin mencarinya. Terus dari aspek yang kedua yaitu aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini terdiri dari 2 faktor juga yang mempengaruhinya. Yang pertama ada ajakan kerabat atau kawan. Remaja-remaja saat ini itu kalau tidak bisa tidak bisa menjaga diri, itu akan mudah terbawa arus atau mengikuti ajakan dari kerabat atau kawan-kawannya. Terus yang kedua, ada faktor putus sekolah. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, jam sekolah itu telah dibatasi dan juga lebih banyak kita yang sekolah itu libur. Sehingga mereka kalau tidak di sekolah, di rumah lebih banyak dia akan beraktivitas di rumah. Terus yang ketiga ada supplier atau pemasok. Pemasok di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama diberikan gratis. Awal-awal itu cara para pengedar untuk memperbanyak konsumennya yaitu pertama diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak disuruh bayar. Sehingga kalau korbannya sudah merasakan halusinasi dan efek-efek narkoba lainnya, maka dia akan kecanduan dan berani mengorbankan uang ataupun harta benda yang dimilikinya untuk dapat mengkonsumsi atau mendapatkan narkoba itu lagi. Terus yang ketiga mudah didapatkan karena sekarang ini sudah banyak para pengedar narkoba, ya, sehingga untuk para pecandu itu akan lebih mudah untuk mendapatkan narkoba. Terus yang keempat itu ada aspek keterampilan. Keterampilan di sini maksudnya keterampilan dari para pecandu tersebut. Faktor yang pertama yang mempengaruhi yaitu kurangnya pengetahuan tentang bahayanya narkoba. Para remaja ini yang saat ini sering mereka menggunakan narkoba tanpa berpikir panjang apa efeknya untuk ke depan. Mereka hanya mengikuti nafsunya saja dan ikuti ajakan teman. Terus yang faktor kedua yaitu kurangnya ilmu agama. Ini yang paling mendasari kita dalam melakukan atau memperbuat segala sesuatu. Kalau kurang ilmu agama, otomatis iman kita akan berkurang dan lebih mudah terpengaruhi oleh ajakan-ajakan negatif. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Akibat yang ditimbulkan dapat berdampak pada masa depan, merusak moral generasi muda, mengganggu daya pikir otak, merusak nama baik keluarga. Gagasan untuk pemecah isu, meningkatkan iman dan takwa, menjauhi teman yang memberi dampak negatif, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif seperti menghadiri majelis-majelis ilmu atau membuat keterampilan di rumah, mengurangi kontak sosial ketika libur sekolah selama pandemi COVID. Demikian pemaparan kami tentang analisis isu kontemporer dengan tema narkoba. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.